Menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, bertemu lagi di hari Rabu siang hari di 13.00 waktu Indonesia Barat untuk melanjutkan berdabu kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk bab baru, bab ke-87, masalah bab menjaga kebiasaan baik. Subhanallah, saudaraku seiman, seperti biasa kita kasih mukaddimahnya dulu. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan yang diberikan untuk orang-orang beriman. Dan bagaimana seseorang muslim kalau sudah sampai pada sebuah titik kebaikan, maka dia istiqamah mempertahankan itu. Dan cukup banyak perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, peringatan Nabi SAW dalam banyak hadis beliau, agar setiap muslim istiqamah dalam amal-amal dan kebaikan yang mereka sudah kerjakan. Ini bagian daripada perintah agama. Allah SWT juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW, fastaqim kama umirt, beristiqamalah sebagaimana telah engkau diperintahkan. Artinya mempertahankan satu perbuatan-perbuatan baik atau kebiasaan-kebiasaan baik yang tidak melanggar agama. Kalau kebiasaannya harus baik dalam pandangan agama tentunya. Nah ini kurang lebih gambaran yang akan kita bahas pada bab ini teman-teman sekalian. Bagaimana setiap orang di antara kita selalu menjaga. Di saat Anda sudah mencapai level juara, maka bagaimana Anda istiqomah mempertahankan, konsisten kalau bahasa kita ya, konsisten mempertahankan ya agar Anda selalu saja juara. Nah itu yang penting ya, karena untuk mencapai juara satu tidak sulit. Ya, dia tinggal bekerja keras, berusaha, mungkin dia akan mencapainya. Tetapi untuk menjaga juara satu itu agar selalu saja dia bisa mempertahankannya, ini butuh istiqamah dan konsisten. Dan bagaimana dia selalu meningkatkan dan menjaga kualitas ya dari apa yang sedang dia kerjakan dan sedang dia miliki, serta juga meningkatkan kuantitas di saat itu dibolehkan kuantitas ditingkatkan. Karena dalam ibadah tidak semua boleh Anda tingkatkan kuantitasnya ya. Seperti sholat wajib sudah ditentukan jumlahnya. Misalnya sholat duhur 4 rakaat. Tidak bisa kita mengatakan saya akan tambah kehusyuan sebagai peningkatan kualitas. Lalu kemudian dia bilang saya juga akan tambah kuantitasnya. Saya akan tambah menjadi 8 rakaat misalnya. Ini tidak mungkin. Tapi di saat ibadah itu boleh tentunya untuk ditambah kuantitasnya. Misalnya jumlah zikir, ya, jumlah banyaknya mengkhatam Al-Quran atau banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, memperbanyak dan meningkatkan nilai sedekah misalnya ya. Nah ini semua, atau berulang-ulang mengerjakan haji dan umroh, ini kan semua adalah hal-hal yang tentu boleh saja selama syariat membolehkannya. Baik teman-teman sekalian, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil-dalil di awal-awal bab ini atau di awal bab ini. Yang pertama adalah surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah atau ya sampai sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum ya, tepatnya begitu terjemahannya, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini terjemahan ini penting sekali ya untuk kita fahami di awal bab kita. Bagaimana kalau seseorang membiasakan diri pada satu kebiasaan buruk ya. Kalau dalam agama kemaksiatan misalnya pelanggaran-pelanggaran agama, lalu dia ya, membiasakan diri untuk itu, maka Allah tidak akan mengubah keadaan dia. Sampai dia sendiri berupaya untuk taubat memperbaiki, maka di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia ya, kesempatan untuk bisa mengubah. Di saat dia komitmen untuk bangun sholat malam dalam hal kebaikan misalnya, maka pada saat dia bangun Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakannya. Tinggal bagaimana kita menjaga setelah itu agar kita konsisten atau istiqomah sebagaimana sudah kita bahasakan tadi di pembukaan ya. Dan ayat ini mencakup umum ya, apapun sifatnya, selama seseorang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, Allah akan mudahkan. Selama orang itu tidak mau mengubah, tidak mau
menjadi orang lebih baik, maka Allah pun membiarkan dia dalam kondisi dan keadaannya. Selanjutnya, firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 92 yang berbunyi, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya. Ini dalam surah An-Nahl ayat 92. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ya kepada kita agar jangan sampai seseorang itu setelah istiqamah, setelah mengenal kebenaran, setelah mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, setelah mencapai prestasi tertentu dalam kebaikan-kebaikan, kemudian mereka mengubah lagi semua itu, meninggalkan lagi semua itu. Dan subhanallah, ini yang harusnya diperhatikan oleh setiap orang mukmin dan mukminah. Karena setiap kali kita sudah mencapai satu prestasi ibadah tertentu, misalnya Anda berpuasa, Anda sholat, misalnya kita bicara sunnah ya, kalau wajib mungkin sudah tidak ada pilihan. Tapi kalau Anda sudah mulai sholat malam, Anda mulai puasa sunnah, Anda mulai menjaga zikir pagi petang, Anda mulai membaca Al-Quran, berarti ibaratnya Anda sudah memaksakan diri untuk berada di satu rel kebenaran ya, dan ingin meraih pahalanya. Nah di sini syaitan tidak mungkin lagi membuat Anda untuk berhenti seketika. Karena ibarat orang yang sedang berlari, syaitan hanya bisa menggoda dengan kondisi dia harus lari secepat kita atau lebih cepat. Kemudian dia menghalangi ya, agar jangan sampai lari kita ya, bisa terus ya, konsisten untuk lari dengan kecepatan itu. Tapi ini agak sulit buat dia. Dan jauh lebih mudah bagi syaitan di saat misalnya seseorang itu tidak pernah memulai kebaikan itu. Seperti ibaratnya orang sedang berada di garis start. Selama kita belum memulai, maka syaitan sebagai rival kita akan terus saja ya menggoda kita, kamu tidak mampu, kamu tidak akan bisa, kamu akan kalah. Atau dia melalaikan kita, ya mengajak ngobrol misalnya, atau menawarkan banyak hal supaya kita tidak memulainya. Ya. Tapi kalau seseorang sudah memulainya, maka syaitan tidak punya opsi itu lagi. Dia akan bisa mengejar kita kalau dia pun ikut berlari. Nah, di saat Anda sudah coba mengerjakan ibadah, lalu Anda coba mulai menjaganya, ya, ke tahap istiqamah itu, maka di saat itu butuh perjuangan juga. Ya. Perjuangannya adalah bagaimana Anda jangan tergoda untuk melalaikan sedikit pun dari kesempatan ibadah itu. Misalnya, Anda biasa komitmen sudah menjaga zikir pagi petang. Jangan lewatkan satu hari pun, atau satu waktu di pagi ataupun sore hari Anda tidak membaca zikir tersebut. Karena sekali Anda lalai, ibaratnya orang lari tadi terus berhenti. Dia berhenti sejenak. Maka musuh yang tadinya sudah jauh mungkin ditinggalkan, itu mendekat. Dan akhirnya mulai lagi menggoda dan menghalangi supaya jangan mengulanginya lagi besok. Dengan bisikan-bisikan, oh gampang kok. Kan besok bisa. Oh nanti bisa dibaca, misalnya kalau zikir pagi nanti aja menjelang duhur. Nanti aja menjelang asar. Akhirnya masuk asar lewatlah zikir pagi. Sementara ibadah zikir pagi hanya ada di pagi hari. Nggak layak dibaca untuk bukan sudah tidak pas ya untuk dibaca di sore hari. Mohon maaf tadi bahasa saya tidak layak, bukan tidak layak, tapi sudah kurang pas untuk dibaca di sore hari. Karena di sore hari sudah ada zikir yang ditentukan. Dan ada perubahan lafaz dari kalimat asbahna menjadi amsayna gitu kan. Dari tadinya pagi hari kita ganti dengan sore hari misalnya. Nah, jadi syaitan begitu. Makanya jangan tinggalkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalaupun beliau lagi malas, ya, lagi ada halangan, beliau tetap sholat walaupun duduk. Coba bayangkan. Jadi kita memang betul-betul tidak boleh meninggalkan walaupun sesaat. Di saat kita lagi semangat, aman. Tapi di saat semangat kita lagi turun, maka itu yang harus dijaga. Karena sesaat saja kita lalai, maka musuh kita syaitan akan berusaha untuk membuat kita meninggalkan perbuatan tersebut nanti. Ya. Berapa banyak orang yang tadinya sudah menggunakan hijab syar'i, berapa banyak orang yang sudah rutin hadir di pengajian, berapa banyak orang yang sudah komitmen sholat 5 waktu di masjid, berapa banyak orang yang sudah bolak-balik mengerjakan ibadah haji dan umrah. Tapi karena mereka berhenti dari amalia yang baik ini, perbuatan baik ini dia berhenti sesaat saja, sudah cukup membuat syaitan masuk
dan akhirnya menggoda dia agar jangan dia mengulanginya atau melalaikan dia dengan menunda-nunda waktunya. Sehingga akhirnya ditinggalkan. Habis itu yang kedua mulai ditinggalkan. Sampai akhirnya sama sekali Anda tidak akan mengerjakannya lagi. Nah ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 92. Jadi jangan pernah kalian dalam ibadah kalian, dalam komitmen dalam menjaga kebaikan-kebaikan, seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal ya, dengan kuat sehingga menjadi cerai-berai kembali. Ini komitmen jalan ya, sampai meninggal dunia. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah juga mengangkat dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Hadid ayat 16 yang bunyinya wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga di sini ada footnote nomor 533. Jadi maksud masa yang panjang adalah mengubah keadaan baik atau buruk. Sehingga hati mereka menjadi keras. Sehingga hati mereka menjadi keras. Ya. Ayat ini jelas sekali ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Kalau di antara mereka ada yang istiqomah, konsisten, misalnya nabi-nabi, contoh Nabi Musa alaihissalam misalnya dengan para pengikutnya yang setia misalnya, ya sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam, misalnya beliau menjaga istiqomah ya, dalam menjalankan isi Taurat pada masa itu sampai meninggal. Nah ini kita contohin. Tapi jangan menjadi seperti sebagian orang yang dia istiqomah di waktu tertentu, ya. Kemudian dia pun berubah di waktu yang lainnya. Ya, yang jadi masalah kadang-kadang perubahan yang terjadi ini, begitu dia terjerumus dalam kelalaian, perubahan, maka syaitan tidak akan membiarkan dia kembali lagi ke istiqomahnya. Dan memang teman-teman sekalian, pengalaman spiritual ya, pengalaman keimanan ini, mungkin Anda juga bisa rasakan itu. Di saat Anda sampai ke satu level dari keimanan, misalnya di awal Anda hijrah, Anda sudah sampai pada satu level keimanan di mana Anda sangat semangat untuk ibadah, di mana Anda sangat menyesali dosa-dosa Anda. Di saat itu, ya, Anda merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datanglah godaan-godaan syaitan dari syaitan manusia dan syaitan jin, teman-teman yang membisikkan syaitan agar Anda tidak istiqamah, Anda mulai nggak apa-apa lah, ayolah, ya nggak apa-apa sesekali, apalah segala macam. Anda ikutin, syaitan juga jin terus membisikkan agar, ya ayolah nggak apa-apa, nikmatin aja dulu, nanti masih ada waktu. Sampai akhirnya Anda tergelincir nih. Pada saat Anda tergelincir, misalnya level Anda 10, yang tergelincir nih, mulai turun ke 9,5, ke 9, ke 8,5, 8, makin turun, anggaplah ke 5 misalnya. Di 5 ini Anda sadar, ini saya udah jauh nih, gitu kan? Misal contoh. Nah, untuk kembali ke level yang ke-10 tadi, teman-teman sekalian, ini butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada yang pertama mengembalikan Anda, menyampaikan Anda ke level 10. Contoh misalnya, di saat awal tadi Anda istiqomah, Anda taubat, Anda hijrah, Anda berubah, yang membuat Anda semangat seperti itu, misalnya Anda dengarkan ceramah seorang ustadz, ya. Anda dengarkan ceramah seorang kiai, Anda dengarkan ceramah seorang syekh, seorang alim misalnya, atau seorang dai Anda dengarkan. Misal tentang kuburan, sadarlah Anda. Mulai dari situ pemicunya Anda mulai terus bertobat kepada Allah, Anda terus beramal saleh sampai ke level 10 tadi misalnya. Sekarang Anda tergoda lagi nih, turun karena godaan syaitan manusia dan jin tadi. Sampai Anda ke level 5, Anda sadar, kayaknya saya sudah jauh nih, saya harus kembali. Nah, untuk kembali lagi ke level 10 tadi, butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada apa yang dulu mendongkrak Anda sampai ke level 10. Misal, Anda kembali mendengarkan ceramah tentang kuburan tersebut. Mungkin akan meningkat iman Anda. Tapi untuk kembali ke level 10 nggak bisa. Butuh pendongkrak yang lebih kuat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan biarkan turun. Usahakan, sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya iman itu punya masa-masa ya. Ada masa dia kuat sekali, ada masa dia turun misalnya. Nah, di saat dia turun kata Nabi SAW, siapa yang menuju kepada perbuatan bid'ah,
pelanggaran-pelanggaran agama, kata Nabi SAW, maka hancurlah dia, binasalah dia. Tapi kalau dia tetap berada di atas sunnah, tetap dia paksakan diri untuk beribadah, walaupun mungkin tidak sehusyuk sebelumnya, gitu kan, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Karena nanti akan naik sendiri, misalnya di level 10 tadi, mulai ada godaan syaitan, kita lawan, a'udzubillahi mungkin sedikit menggoda ibadah kita. Tapi karena kita istiqomah, berarti kita cuma turun mungkin dari 10 itu ke 9,9, 9,8, nanti naik lagi. Bahkan bisa lebih daripada 10, bisa jadi 12, 15, bisa jadi 20 misalnya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan perumpamaan ini bisa difahami ya. Karena banyak kami temukan kasus di lapangan juga setelah istiqomah. Bahkan di media pun sudah nampak orang itu berubah dan hijrah. Subhanallah. Berjalan waktu, karena tadi dia membiarkan bisikan-bisikan syaitan jin dan syaitan manusia menggoda dia, akhirnya dia pun terperosok. Nah, untuk kembali lagi itu tidak mudah. Dia butuh pendokter lebih kuat. Belum lagi orang-orang di sekitar dia, komunitas dia yang tadinya menyambut dia mungkin karena dia hijrah. Tidak semua orang level imannya bagus. Kalau orang-orang yang level imannya bagus, mungkin dia akan merangkul kembali. Oh ya, akhi, silakan, Allah itu maha pengampun. Dirangkul kembali. Ada tidak? Ada sebagian orang mengatakan, itu kan dia dulu pernah sendiri yang meninggalkan majelis taklim. Kan dia dulu yang berubah sendiri. Kan dia yang kembali kepada ininya dan itunya misalnya. Nah, akhirnya dia pun ditunggangi lagi oleh syaitan. Tuh kan, mereka nggak terima kamu lebih sama komunitas ini, sudahlah, nggak perlu terlalu lurus-lurus banget dalam agama dan seterusnya. Nah, ini yang sedang kita singgung dalam bab ini, teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang itu benar-benar dia berusaha untuk menjaga kebaikan yang sudah dia dapatkan, ya. Semaksimal mungkin dia menjaganya, dia konsisten. Kenapa kita teman-teman dalam satu hari sholat 5 kali? Kenapa nggak sekali saja? Karena itu. Jadi memang ada saja di mana kita tergoda, kita sibuk dengan aktivitas lainnya, maka dicas lagi. Setiap hari ada 5 kali kita cas iman kita. Setiap pekan kita ada Jumat, ya. Setiap tahun kita ada Ramadan misalnya, ya. Itu pengecasan terus. Kenapa Nabi SAW mengatakan umrah ke umrah setelahnya pengampunan dosa di antara keduanya? Kenapa umrah ke umrah? Kenapa enggak umrah sekali saja? Karena Nabi SAW bisa bilang kan, umrah itu ya sekali akan membersihkan dosa, kan selesai kan? Tapi Nabi SAW tidak, motivasi kita dari umrah ke umrah setelahnya, pembersihan dosa di antara keduanya, agar kita ulang-ulangin. Kenapa kita setiap kali mau makan baca bismillah? Kenapa habis makan baca alhamdulillah? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Karena memang seperti itu, sunnatullah, sistem yang Allah perintahkan kita agar selalu beribadah terus-menerus, ya, beribadah terus-menerus. Karena kalau tidak, syaitan akan mengendorkan kita. Nah, ini penting sekali untuk kita garis bawahi dan pegangi teman-teman sekarang. Ini tentu kita sedang bicara di level di mana kalau seseorang sudah mulai hijrah, sudah mulai istiqamah, nah, mulai menjadi orang yang lebih baik, maka hati-hati. Di saat itu Anda betul-betul pertahankan level yang sudah Anda sampai, supaya nanti Anda naik level lagi. Kalau kita bahasa di sekolah itu naik kelas. Jangan berhenti. Ada orang tamat SD, udahlah saya nggak mau sekolah lagi, udah saya langsung kerja aja. Sayang umur dia. Ada umur di mana dia nggak bisa lagi nanti masuk SMP misalnya. Kenapa dia nggak langsung? Ayo istiqomah, lanjutkan SMP lagi, lanjutkan SMA. Kalau di pesantren sanawiyah, aliyahnya. Kemudian setelah itu tamat SMA, ada orang biasanya tamat SMP mulai lagi tuh godaan, Anda usah gini. Selama pun jenjang 3 tahun menyelesaikan SMP itu pasti banyak godaannya. Tapi dia terus jaga sampai tamat nih. Nah, pas tamat godaannya datang lagi tuh. Dia tetap istiqomah nggak lanjut SMA. Nah, setelah SMA sementara berlanjut pun sudahlah kelas 1 aja, kelas 2 sampai kita nggak lanjut misalnya. Atau kalau kita lanjut pun tamat, mulai SMA sudahlah kerja aja nggak usah kuliah. Nah, contoh misalnya. Padahal sebenarnya dia harus istiqomah. Sekali dia masuk dia pertahankan sampai ke level tertinggi akademik yang dia mampu. Ini yang sering saya berbagi dengan kerabat. Ya, alhamdulillah ada beberapa di antara mereka yang dengar. Masya Allah ada yang sampai menjadi doktor belum 30 tahun misalnya ya. Menarik sekali gitu. Kenapa dia waktu awal selesai S1 datang minta nasihat gimana kira-kira. Lanjutkan, saya bilang. Lanjutkan, semangat. Siapapun ikhwah selesai S1. Mumpung ada kesempatan lanjut ke S2. Terutama kaum laki-laki. Karena mereka butuh itu. Ya, mereka butuh untuk masa depan mereka tentunya ya. Secara makna global di sini. Selesai S1 pun masuk S2, selesai S2 pun jangan berhenti. Ada teman-teman kita sudah selesai S2 tidak ada S3, kenapa? Lanjut S3, selesaikan gitu. Ya, sampai level di mana Anda sudah tertinggi, ya sudah, tinggal ya Anda
mempertahankan nanti dan mengabdikan isi ilmu yang sudah Anda dapatkan misalnya. Nah itu yang terbaik tentunya, ini contoh. Seseorang kalau masuk di perusahaan bekerja, ini contoh yang lain. Di saat dia bertahan di level itu saja, maaf saya beri contoh misalnya dia menjadi seorang OB. Saya jadi OB, sudah gaji saya 2,5 juta, 3 juta rupiah misal. Udah saya puas dengan ini. Ini bukan masalah tidak bersyukur ya, tapi kita dalam Islam terbuka terbuka kesempatan untuk meningkatkan level kita. Selama itu tidak ada pelanggaran agama. Maka kalau ada dua orang si A sama si B, dua-duanya menjadi OB misalnya, si A mengatakan sudah cukup dari 3 juta gaji saya, 2 juta buat keluarga, 1 juta buat saya pakai kebutuhan saya pribadi, atau 500 ribu misalnya saya coba ya untuk investasikan misalnya. Contoh, si B enggak, saya merasa selama masih ada kesempatan di perusahaan untuk naik level, kenapa tidak? Lalu dia tanyalah misalnya, bagian yang bertanggung jawab di kantor dia ya, kira-kira posisi saya dengan ijazah saya, dengan apa saya ini, bisa nggak saya ada dapat pekerjaan yang lebih di kantor misalnya? Kalau ada, ya coba kejar, gitu kan? Anda masih bisa sambil kerja, sambil kuliah misalnya ya, dan bisa saja dengan itu level Anda naik, kan begitu? Nah itu akan beda nanti kondisi. 5 tahun ke depan kita temukan si A tetap dalam kondisi OB-nya, si B kita temukan dia sudah mungkin menjadi seorang manajer 5 tahun ke depan. Bahkan bukan mustahil sudah menjadi seorang pengusaha sendiri misalnya. Nah ini contohnya ya. Jadi bagaimana kita terus semangat untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, dan ini penting sekali.